Tuhan, Bapak dan Ibu, kita boleh kembali lagi di penghujung dari minggu ini. Di hari Sabat, kita mau berikan terbaik buat Tuhan Yesus kita senantiasa. Amin. Bapak dan Ibu, saya mau informasi bahwa hari ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu belum mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita mau bersiap masuk dalam ibadah kita dengan luar biasa. Saya undang Bapak dan Ibu, kita masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat semua rancangan dan pertolongan-Mu yang sudah ada dalam hidup kami Tuhan. Sementara Tuhan kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang luar biasa, ibadah yang berkenan padamu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir kami dan juga tangan kaki kami Tuhan, supaya kami bisa memuji dan menari untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Memuji Engkau dari Raja di atas segala raja. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau berlari, bergegas menuju gerbangnya Tuhan. Kita masuk dengan penuh ucapan syukur kita. Amin. Tepuk tangan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Keluarkan suara kita. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Semua katakan, sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus kita sungguh baik. Sebab Tuhan baik, haleluya, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau nyanyikan dari awal kembali. Tetap semangat dan bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang sudah selamat baik buat kita semua. Katakan, yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati dengan penuh puji-pujian, penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mana jempolnya buat Tuhan kita? Sebab Tuhan baik. Dan angkat buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tangan kita. Kita mau angkat tangan buat terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita berikan jempol kita. Sebab Tuhan baik. Hey, hey. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan sungguh sangat ramah baik. Amin. Amin. Anugerahnya yang selalu kekal ada di hidup kita. Amin. Yes, amin. Mari kita masih mau untuk memuji nama Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita tetap bergoyang, kita tetap bernyanyi
memuji Tuhan kita. Karena firman Tuhan yang selalu menerangi jalan-jalan kita. Amin. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari sekarang. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biar jalan-jalan kami Tuhan selalu Engkau sinari dan terangi Tuhan. Yes. Dan selalu ada perisai iman di setiap waktu kami Tuhan. Katakan, firman terangi dan perisai iman di setiap waktu kami Tuhan. Perisai iman di setiap waktu. Kami percaya Kau selalu melindungi kami Tuhan. Dalam segala jalan dan cobaan kami Engkau selalu ada Tuhan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita pegang teguh nama Tuhan, sebab kita tahu di dalam namanya selalu ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan selalu ada kesembuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya, katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yeah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk untuk berfokus pada Tuhan kita lebih lagi. Karena Dialah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu memberikan anugerah, Dia selalu memberikan terbaik untuk anak-anaknya yang kita terima secara cuma-cuma di dunia ini. Bapa, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Mari saudara-saudari kita angkat satu pujian yang membuktikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada di hidup kita.
oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. kita angkat pujian lagi dari awal. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan roh kami Tuhan. kuasa-Mu membangkitkan rohku, Darah-Mu yang telah bercurah Tuhan. darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita menyenangkan hati Terima Dia. kasih. Mari kita menyembah Dia. Mari kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah yang Kau baik sempurna. Tuhan, Kau mulia. Kami agungkan Kau Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Agung nama-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan, lebih lagi. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh mulia. Oh, hira bara bara bo. Kami
bersyukur. Kau mulia, agung namamu Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu memang sempurna Tuhan. Engkaulah yang selalu memberikan hidup-Mu kepada kami Tuhan, tanpa sia-sia. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau yang begitu baik dan begitu Benar, menyayangi Tuhan. kami ya Bapa. Yes, benar. Sekarang kami akan duduk diam, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali di hadirat Tuhan dengan jiwa, raga, sehat, kuat, semua kemurahan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu, atas kemurah hati-Mu, anugerah-Mu semata-mata membuat kami semua semangat datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami supaya kami semakin mengenal-Mu semakin dalam, semakin mengerti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari saya ada diteleponi dengan teman saya yang sangat dekat. Sepertinya dia kecewa dengan Tuhan. Dan dia mengatakan dia sudah sungguh berpuasa. Dan melendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak memperhatikan dan tidak mengindahkan hidupnya. Sehingga dia kecewa, maka dia telepon kepada saya menanyakan hal ini kenapa bisa terjadi dalam hidupnya. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita masuk dalam firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyalingkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Di sini ditulis serukanlah kuat-kuat. Nabi Yesaya dengan nyaring mengancam dosa umat itu bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring. Pelanggaran, kemunafikan umat Allah harus disingkapkan. Jika utusan Allah lalai menunjukkan dosa-dosa umat Allah, mereka tidak setia kepada panggilan Allah. Nah, jadi 58 ayat 2, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa melakukan benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Jadi di sini tulis setiap hari mereka mencari aku. Yehuda mencari Allah setiap hari seakan-akan mereka ingin tahu jalan-jalannya. Namun, pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa dan ketidakacuhan terhadap perintah-perintah Tuhan yang benar. Jemaat-jemaat masa kini mungkin secara lahiriah
beribadah kepada Tuhan, kelihatannya senang memuji Tuhan, dan seakan-akan rindu mengetahui jalan-jalan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama mereka mungkin menyesuaikan diri dengan jalan-jalan dunia dan mengabaikan penelaahan yang tekun akan firman Allah yang tertulis. Ibadah seperti itu merupakan penghinaan dan kekejian bagi Allah. Setiap saat mereka ingin tahu jalan Allah, tetapi pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa. Jika mereka mengharapkan pengampunan, maka harus mengandalkan diri di hadapan Allah sambil memohon belas kasihan Allah. Yesaya mengatakan tentang kesalahan yang palsu dan sejati. Soalnya kita berkata, Tuhan, bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Kita setiap hari datang kepada Tuhan, ikuti semua kegiatan dan rajin saat teduh setiap hari. Kita aktif mengikuti acara-acara rohani. Kita ingin dan suka mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita ini melakukan hal yang benar dan tidak meninggalkan hukum-hukum Allah. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca lagi, ya, Yesaya tetap 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami melendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, kamu mendesak-desak semua bulumu. Nah, inilah yang teman saya tanyakan. Ternyata Yesaya 58 ayat 3 jawabannya. Ya. Umat Allah sedang mengeluh bahwa Tuhan tidak mau menolong mereka. Tetapi Allah tahu bahwa puasa mereka munafik. Allah mengatakan kepada mereka bahwa perbuatan religius tidak ada nilainya jikalau itu tidak datang dari mereka dengan rendah hati, berusaha mentaati perintah-perintah Allah, yang dengan penuh belas kasihan menjangkau orang yang memerlukan pertolongan. Mereka sepertinya dekat dengan Tuhan, tapi mereka merasa Tuhan pernah tidak memperhatikan mereka. Mengapa demikian? Yang menahan kita mendapatkan janji Tuhan, kesalahan yang sejati adalah kita masih mengurus urusan kita sendiri padahal kita berpuasa. Terkadang ketika hidup kita hanya berfokus pada aku, kita tidak akan mendapat perkenangan dari Tuhan. Hukum kasih yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita harus memiliki diri kita sendiri. Kita belajar bahwa kita jangan hiduplah berfokus pada diri sendiri. Kita mau dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Nah, kita lihat lagi ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil membantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, mesti katakan hari puasamu. Allah tahu bahwa puasa mereka masih suka membantah dan berkelahi. Inilah mewakili perbuatan dosa. Mereka masih suka melakukan dosa walaupun mereka tampaknya rohani. Ini membuat mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak mendapat perkenangan dari Tuhan. Orang yang memiliki kesalehan sejati pasti mengalami pemulihan sejati dari Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat 5.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kehendaki. Mengadakan hal merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Jadi hari puasamu yang Tuhan ingin bukan sekedar rutinitas puasa. Berpuasa bukan sekedar aktivitas. Ibadah sesungguhnya juga bukan sekedar acara. Lalu apa Tuhan inginkan sebenarnya? Nah, maka kita lihat lagi ayat 6. Tuhan katakan bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puasa yang diperkenakan Allah ialah puasa disertai kasih. Pertama pada diri sendiri, kedua perhatian sungguh-sungguh untuk mereka yang tertindas. Orang percaya harus tahu bahwa pembelian persepuluhan, persembahan kepada gereja tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk memberi kepada orang miskin. Walaupun kita sudah memberi persembahan, memberi perpuluhan, tapi ingat, Tuhan ingin kita tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang yang susah. Tuhan ingin kita berfokus untuk sesama kita. Apa menjadi belenggu dalam hidup kita? Apa menjadi beban begitu melintangi hidup kita untuk berlari kepada Tuhan? Kita harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan, agar Tuhan melepaskan setiap belenggu-belenggu kita. Orang atau belenggu tidak akan bisa melakukan sesuatu. Betapa baiknya kita mengambil waktu untuk berdoa, menjalankannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kita ditolong semakin berkembang, semakin mengandalkan Tuhan, sesama pun dibawakan untuk semakin mengenal Tuhan melalui kasih kita kepada mereka. Puasa yang menjelaskan Tuhan, jika kita mampu mematahkan setiap kuk. Kuk itu berbicara belenggu. Kuk selalu identik dengan pasangan. Yesus berkata, kuk yang diberikan oleh iblis sangat berat untuk kita pikul. Kuk dari iblis berarti bahwa kita berjalan sesuai dengan arah dan komando dari iblis. Orang yang terbelenggu oleh kuk yang iblis pasang akan sangat terhimpit. Hidupnya tidak akan maksimal. Apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya tidak sesuai dengan arah yang Allah kehendaki. Saat ini banyak sekali belenggu mengikat orang-orang percaya. Entah itu terbelenggu dosa, kebiasaan buruk, okultisme, hobi, judi, dan sebagainya. Belenggu ini membuat kita tidak dapat mengoptimalkan potensi dalam diri kita, membuat kita berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Sebagai orang kita harus mampu membuat orang-orang terbelenggu oleh dosa itu agar mereka terbebas dari kuasa dosa itu, memperoleh kemerdekaan, kebebasan dari dosa, memperoleh keselamatan kekal. Karena itu, jika kita melihat, maka jadikanlah puasa kita mampu membuat kuk dari diri kita sendiri dan kuk orang lain. Nah, kita lihat lagi ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah lotimu bagi orang-orang lapar, membawa keturunanmu, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berpuasa harus membagi makanan dengan mereka yang kelaparan, menyediakan pakaian bagi mereka yang tidak punya.
Kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha mengetahui kebutuhan orang lain, khususnya anggota jemaat kita sendiri, serta mengabdikan diri untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan. Kita lihat Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau hidup untuk orang lain. Kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Seperti halnya dalam peperangan rohani, ketika iblis membelenggu hidup kita, itu membuat kita tidak dapat bergerak. Kita tidak bisa mengalami kehidupan yang berbuah. Tapi Tuhan mau kita memiliki kesalehan yang sejati. Kita melepaskan semua yang menahan kita berlari bersama Tuhan, sehingga kita bisa memerdekakan orang lain. Nah, baca lagi ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi balisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan balisan belakangmu. Allah lebih menghargai pelayanan, mementingkan kebutuhan orang lain daripada ritual agamawi tanpa makna. Telang Allah dan sukacita penuh dari keselamatan dan kesembuhan. Apakah Anda memiliki tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Untuk memilikinya, kita perlu peka dengan kebutuhan orang lain. Selalu visi Tuhan ada untuk membangun kerajaan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Betapa banyak yang mau dipanggil Tuhan untuk dipakai berkat untuk orang lain. Ketika kita belajar melayani orang lain di saat kita terluka, di saat itulah luka-luka kita akan disembuhkan. Kebenaran Tuhan menjadi balisan depanmu, kemuliaan Tuhan balisan belakangmu. Ayat ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Tidak melakukan memberatkan sesama, apalagi mencelakakan. Allah pasti memberikan berkat dua Allah lewat pelayanan tanpa pamrih dilakukan anak-anaknya. Pertama, pelindungan. Kedua, hadirat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita baca lagi 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan gerapanmu akan seperti lembang tengah hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Allah memakai kelelahan kita dalam melayani untuk membantu kaum yang tertundas, kaum yang tertindas, maksud saya, membutuhkan pertolongan. Pertolongan Allah dalam kesusahan melalui doa yang dijawab. Menahan diri tidak menikmati apa yang diinginkan sendiri, tetapi memberikannya untuk menemui kebutuhan orang yang tak berdaya. Nah, kita baca lagi ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, yang akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, yang akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diairi dengan baik, dan seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Kegerapan, penindasan yang terangkat, bimbingan, kekuatan serta kesuburan dari Allah. Kita harus seimbang dalam kehidupan ini antara pelayanan keluarga, teman-teman, dan diri kita sendiri.
Mungkin ada kalanya kita bisa lelah melayani. Tetapi ada masa juga dalam hidup kita ketika kita belajar untuk melayani, memperhatikan kebutuhan orang lain, membagi hidup kita. Di situ kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan ketika menyertai kita, memuaskan kebutuhan kita. Dalam puasa kita melelahkan bagian kita, memenuhi kebutuhan orang lain. Berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan, keinginan semua orang percaya. Sangat disayangkan, kebanyakan orang percaya memiliki persepsi yang salah mengenai tuntunan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula, mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami hal yang sukar? Maka terkadang tuntunan Tuhan itu terasa menyakitkan. Kita baca Ulangan pasal 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyangkan, bangkitkan isi salangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor yang mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini berbicara mengenai cara Tuhan mendidik umatnya bagaikan induk Raja Wali ingin melatih anak-anaknya agar bisa terbang. Burung Raja Wali mengasuh anaknya dengan cara yang unik. Hingga usia tertentu induk akan terus keluar mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Anak-anak bisa dengan nyaman tinggal di salang tanpa perlu bersusah payah. Tapi pada saatnya, ketika mereka dirasa sudah cukup dewasa, sang induk akan segera mengajar anak-anak untuk belajar terbang, mencari makan sendiri. Tidak jarang, sang induk harus mengguncang sarang agar anak-anaknya mulai bergerak keluar. Salang dibongkar hingga tinggal hanyalah lapisan kasar penuh duri. Lalu si anak akan diterjunkan ke bawah. Mau tidak mau, anak-anak Raja Wali ini pun akan mulai mengembangkan sayap, melatih otot-otot mereka akan dapat terbang. Pada mulanya tentu sulit. Anak-anaknya mungkin takut ketika dilepas mereka bisa meluncur cepat menghujam ke bawah. Di saat seperti itu, sang induk akan segera menjamar, membawa anaknya naik kembali. Begitulah seterusnya berulang-ulang sampai anak-anaknya bisa terbang sendiri. Seperti Raja Wali melatih anak-anak terbang, seperti itulah Tuhan melatih anak-anak Tuhan. Akan tiba saatnya di mana Tuhan merasa perlu untuk membongkar segala salang, membuat kita terlena dalam kenyamanan. Mengapa harus dibongkar? Karena kenyamanan bisa membuat kita menjadi orang-orang malas, semakin jauh dari Tuhan. Kita lupa berdoa, kita mulai berfokus pada harta, kita menjadi manja, malas ke gereja, juga malas melayani Tuhan. Buat apa? Tok semua baik-baik saja. Itu mungkin pikir kita. Di saat seperti itulah, karena kasih Allah kepada kita begitu besar, Tuhan harus membongkar semua salang di mana kita biasa berlindung, melatih kita untuk terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Prosesnya tidak mudah, itu tidaklah nyaman. Tapi kita harus rela keluar dari zona kenyamanan kita, melelahkan diri kita pula untuk dilatih. Tapi itu semua adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kita sendiri juga. Itu bisa menghindarkan kita dari terbuai dalam kenyamanan di balik sarang, bisa berujung pada kematian rohani. Kita melihat Ulangan 32 ayat 11 ini, maka supaya kita perlu mengubah paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan. Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan, bukan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Ada beberapa prinsip utama jika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan.
Pertama, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita. Kalau ada orang berkata Tuhan tidak menuntun dia, itu berarti itu bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Kedua, Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan selalu langsung menuntun umatnya. Tuntunan itu bersifat pribadi, untuk perorangan atau secara kolektif. Ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Kita baca Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan seperti kuda atau bakal yang tidak berakal. Kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les yang kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekat engkau. Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan mata. Artinya menuntun dengan kelembutan, menuntut pengertian dari pihak kita. Tuhan tidak mau menuntun kita seperti menuntun kuda atau bakal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Prinsip-prinsip utama di atas akan memberikan kepada kita pandangan yang lebih fokus pada tujuan tuntunan Tuhan bagi kita. Tujuan tuntunan Tuhan atas kita bukan hanya untuk memindahkan kita dari suatu titik ke titik yang lain. Tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Supaya kita mengetahui potensi yang dalam diri kita. Supaya kita semakin mengenal bergantung pada Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal. Supaya kita terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan. Supaya kita dapat mewalasi semua Tuhan siapkan untuk kita. Nah, terakhir kita baca lagi ayat 12. Engkau akan membangun leluhur yang sudah berabad-abad. Akan memperbaiki dasar diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan memperbaiki tembok yang tembus. Membutuhkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Allah menghargai mereka terlibat dalam pelayanan itu. Dengan membangun, meneguhkan kembali reputasi mereka sebagai kekuatan, memberikan dampak positif dalam kerajaannya. Pemulihan sejati dengan standar-standar norma-norma Allah dihidupkan kembali. Di dalam kita menjawab kebutuhan orang lain ada rahasia yang luar biasa Tuhan janjikan. Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Siapkan kita. Jika Tuhan ingin kita menjadi perintis-perintis, di mana kita akan menjadi batu-batu awal dari kerajaan Allah. Maukah kita sama-sama membangun visi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ketika kita melakukan firman Tuhan dan visi Tuhan yang tertanam dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan buka jalan demi jalan. Sikap itu dikatakan akan membangun leluhur yang sudah lama tidak bisa hilang. Mari kita menjadi history maker. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah menghendaki puasa membawa perubahan. Berdampak nyata dalam kehidupan umat. Karena saat itulah umat menjadi terang. Berkat bagi orang lain. Ibadah Allah kehendaki adalah ibadah berorientasi kepada kepentingan Allah. Perkenalannya benar-benar akan kehendaknya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hidupilah makna hakikat dari ritual puasa yang kita jalani. Jangan terjebak dengan puasa semu, penuh kepura-puraan atau kemunafikan. Dalam setiap ritual puasa, Allah menguji kesalehan, kesungguhan kita kepadanya. Hakikat puasa adalah mengalami perjumpaan yang dalam,
indah dengan Tuhan, baik dalam liturgi puasa maupun dalam prakteknya setiap hari. Itulah bentuk kesalehan puasa kita yang sejati, yang Tuhan ingin terwujud dalam hidup kita sebagai umatnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan sampai di sini. Kita langsung masuk dalam perjamuan kudus. Nah, kita berdoa dulu, kita menghampiri perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Allah yang bisa kami andalkan, Allah yang selalu menjaga kami, Allah selalu memberkati kami, Allah selalu membimbing kami dengan jalan yang benar. Allah selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Saat ini kami menghampiri perjamuan kudus. Kami sadar, kami mengerti. Lewat perjamuan kudus, melambangkan kasih-Mu begitu besar kepada kami. Setiap orang yang mengikutimu. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya demi untuk orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti kita angkat di atas kepala kita. Dari lambang-lambang dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kerafilan untuk keselamatan kita. Roti di anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan boleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan boleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Sekalian doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Kami sudah mendengar sabda-Mu, kami sudah menghampiri perjamuan kudus. Sehingga pada hari ini kami merasa kuat, merasa semangat, karena firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan-Mu akan seperti pasir, anak cucu-Mu seperti kersip banyaknya. Nama-Mu tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab engkau. Pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, untuk membagi-bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Kamu tidak akan menjadi lapar atau haus, ingin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kamu. Sebab penyayang kamu akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan membuat segala gunung menjadi jalan, segala jalan layak Tuhan akan ratakan. Tuhan akan melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di luangan mata Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang merombak, merusak engkau, meninggalkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Tuhan mengkabarkannya kepadamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan mengendong engkau. Tuhan akan melakukannya, mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, membangkit engkau dengan namamu, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib marang. Akulah Tuhan membuat semua ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, gelapanmu akan seperti lembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diayak dengan baik, seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.